Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sejahtera, dan bahagia selalu. Pada pertemuan kita sebelumnya, kita telah mempelajari tentang ragam berbagai macam gejala sosial yang ada di dalam masyarakat. Nah, setelah kita mengetahui ragam gejala sosial yang ada di dalam masyarakat, maka tugas kita kali ini kita akan belajar tentang bagaimana sih cara bisa mendapatkan informasi-informasi tentang penyebab, dampak, serta upaya menyikapi berbagai macam gejala sosial yang ada di dalam masyarakat. Materi kita pada kali ini adalah metode penelitian sosial. Tapi sebelum itu, mari kita membahas tentang pengertian dari penelitian sosial dan karakteristik daripada penelitian sosial. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah 1. Agar siswa mampu memahami pengertian dari penelitian sosial. Yang kedua, siswa mampu memahami karakteristik dari penelitian sosial. Dan yang ketiga, siswa mampu memahami gejala sosial dan upaya penyelesaiannya. Baiklah, mari kita membahas tentang pengertian dari penelitian sosial. Pada dasarnya, penelitian itu merupakan usaha untuk mengungkapkan kebenaran dari suatu gejala atau fenomena sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Penelitian berasal dari bahasa Inggris, yaitu dari kata research. Nah, asal kata re artinya kembali dan to search artinya mencari. Kalau dirangkai, research itu artinya mencari kembali. Nah, secara etimologi, penelitian itu berarti cara mencari kembali data-data di lapangan. Nah, ini data yang sudah ditemukan di lapangan itu nanti yang akan memberikan deskripsi dan penjelasan terhadap permasalahan sosial. Menurut Suryono Sukanto, bahwa penelitian itu merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berlandaskan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Nah, kalau menurut Burhan Bungin, bahwa penelitian sosial itu adalah ilmu pengetahuan yang memiliki peran penting dalam membangun dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, bagaimana pengertian penelitian sosial berdasarkan ahli yang lain? Silakan Anda mencari di buku-buku referensi, lalu silakan Anda menyimpulkan pengertian penelitian sosial itu menurut pendapat Anda sendiri. Mari kita lanjut ke materi karakteristik dari penelitian sosial. Karakteristik penelitian sosial merupakan ciri-ciri tertentu dan tersusun secara sistematis yang harus dimiliki dalam melakukan suatu penelitian sosial, sehingga hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan. Jadi sangatlah berbeda apabila dibandingkan dengan diskusi atau membaca literatur. Adapun karakteristik dari penelitian sosial itu yaitu 1. Mempunyai tujuan penelitian dengan maksud agar peneliti fokus ketika melakukan penelitian dan pikirannya tidak bercabang saat menemui fenomena-fenomena baru. Yang kedua, kegiatannya terencana dan sistematis. Jadi kegiatannya itu direncanakan dengan baik dan teratur, dan sistematis itu berarti menggunakan pembuktian yang meyakinkan berupa fakta yang diperoleh secara objektif. Lalu yang ketiga, menggunakan analisis logis berdasarkan teori yang telah dipilih sebagai landasan penelitian. Nah, kalau sudah dipilih seperti itu, maka analisis yang dilakukan oleh peneliti nantinya dapat dijelaskan secara logis dan sistematis. Lalu yang keempat, bersifat ilmiah atau empiris. Artinya, kegiatan penelitian yang dilaksanakan secara rasional, masuk akal berdasarkan standar ilmu pengetahuan. Lalu yang kelima,
Proses pengumpulan data dilaksanakan secara objektif. Itu artinya peneliti itu tidak boleh memihak dan harus bersikap netral ketika melakukan pencarian data. Kemudian yang keenam, objek penelitian adalah gejala sosial atau fakta sosial yang terjadi dalam masyarakat. Jadi, yang namanya penelitian harus ada tema yang spesifik, sifatnya khusus tentang gejala sosial yang ada di dalam masyarakat. Lalu yang ketujuh, kegiatannya dilakukan secara berkelanjutan. Artinya, penelitian itu memerlukan proses, tidak bisa dilaksanakan secara instan. Oleh karena itu, sangatlah diperlukan penyusunan rancangan penelitian atau proposal penelitian untuk memastikan kegiatan penelitian tersebut berlanjut atau kontinu. Misalnya, selesai tahap pengolahan data, maka dilanjutkan dengan analisis data. Yang kedelapan, menghasilkan kesimpulan atau generalisasi. Nah, setelah kita mengumpulkan data, kemudian data tersebut diolah, maka selanjutnya akan ditariklah suatu kesimpulan atau generalisasi. Yang kesembilan, disertai instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini merupakan alat untuk mengumpulkan data. Misalnya, ada kuesioner, daftar pertanyaan yang diberikan kepada responden, ada tape recorder, mungkin untuk merekam, ada handycam, pedoman wawancara, dan lain-lain. Lalu yang ke-10, adanya manajemen waktu. Nah, ini berfungsi untuk mengarahkan peneliti dalam merancang waktu yang dibutuhkan atau diperlukan untuk menyelesaikan penelitiannya. Nah, yang terakhir, yang ke-11, yaitu melakukan kontrol. Tujuannya untuk membatasi variabel-variabel lain yang tidak diharapkan, terutama di dalam penelitian eksperimen. Nah, itulah materi kita pada kali ini, dan dapat disimpulkan bahwa penelitian itu dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan jawaban atas suatu pertanyaan. Misalnya, Anda ingin mengetahui suatu fenomena, kemudian bertanya kepada orang lain tentang fenomena tersebut, berarti Anda telah melakukan satu tahapan dalam proses penelitian. Nah, untuk dapat dikatakan sebagai penelitian sosial, maka suatu kegiatan harus memiliki ciri-ciri tertentu atau karakteristik dan tersusun secara sistematis sehingga hasil yang diperolehnya nanti dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sekian pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Salam sehat, sejahtera, dan bahagia selalu. Nice to meet you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.